Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Adi Putra dengan NIM 231220083 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukungan Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit pada Koperasi Sistem Pinjam menggunakan metode simple additive weighting dengan pembuatan rank order centroid. Untuk latar belakangnya, Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan non-bank yang punya peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Koperasi memberikan kemudahan simpan pinjam dengan syarat yang lebih ringan dibanding perbankan konvensional. Namun, dalam praktiknya, proses penilaian kelayakan kredit ini masih sering dilakukan secara manual. Penilaian manual ini punya risiko hasil bisa tidak konsisten dan subjektif karena sangat bergantung pada pengalaman dan penilaian pribadi petugas kredit. Dan penilaian manual atau penilaian pribadi petugas kredit, kalau ini dibiarkan, risiko makin membesar. Macetnya meningkat dan mengancam keberlangsungan koperasi itu sendiri. Dari situ saya melihat perlu adanya sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis SAW dan ROC yang bisa membantu proses penilaian ini jadi lebih objektif, akurat, dan efisien. Metode yang sangat saya pilih adalah Simple Additive Weighting atau SAW karena metode ini sederhana secara perhitungan tapi tetap menghasilkan keputusan yang akurat. Ya, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana merancang dan membangun sistem pendukungan keputusan kelayakan pemberian kredit menggunakan metode SAW dengan pembuatan ROC pada koperasi pinjam. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan 3 rumusan ini masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem pendukungan keputusan kelayakan metode SAW dengan pembuatan ROC pada koperasi simpan pinjam. Kedua, bagaimana tingkat akurasi dan efektif metode SAW dengan pembuatan ROC ini dalam penentukan kelayakan pemberian kredit. Dan ketiga, kriteria apa saja yang menjadi acuan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit pada koperasi ini. Ya, selanjutnya ada keempat, tujuan penelitian. Dari 3 rumusan ini, tujuannya penelitian saling berkaitan langsung. Pertama, merancang dan membangun sistemnya. Kedua, mengukur seberapa akurat dan efektif metode ini dalam praktiknya. 3. Menentukan kriteria penilaian yang relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini saya harapkan memberi manfaat ketiga pihak bagi koperasi. Sistem ini membantu petugas kredit mengambil keputusan secara lebih objektif, cepat, dan konsisten, sehingga bisa meminimalkan risiko kredit macet. Bagi saya sendiri sebagai penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam menerapkan metode SAW dan ROC pada sebuah sistem pendukung keputusan nyata. Dan bagi akademik, penelitian ini bisa jadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan SPK dan metode MCDM lainnya. Ya, selanjutnya ada slide 6, konsep dasar. Konsep dasar ini sebelumnya masuk ke metode saya, jelaskan dulu 2 konsep dasar yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, sistem pendukung keputusan ini adalah sistem berbasis komputer yang bersifat interaktif yang membantu pengambilan keputusan.
menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah yang sifatnya tidak terstruktur. Penting untuk digarisbawahi, SPK ini dirancang untuk mendukung, bukan menggantikan pertimbangan manajerial dari manusia. Yang kedua, konsep kredit dan koperasi simpan pinjam itu sendiri. Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, di mana peminjam wajib melunasi hutangnya dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya usahanya khusus di bidang simpan pinjam ini. Sistem berbasis komputer yang interaktif membantu pengambilan keputusan menggunakan data dan model memecahkan masalah tidak terstruktur. Ya, untuk selanjutnya di sini ada ketujuh, yaitu metode Simple Additive Weighting atau disebut dengan SAW. Di SAW ini sering disebut metode penjumlahan terbobot. Konsep dasarnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari nilai kinerja setiap alternatif. Dalam hal ini, calon penerima kredit pada semua kriteria yang digunakan. Ada 4 langkah dalam metode ini. Langkah pertama, menentukan kriteria yang dijadikan acuan. Langkah kedua, menentukan rating kecocokan setiap calon nasabah pada tiap kriteria itu. Langkah ketiga, membuat matriks keputusan lalu menormalisasinya sesuai jenis atributnya, apakah itu atribut keuntungan atau atribut biaya. Dan langkah terakhir, melakukan perankingan dengan mengalihkan matriks yang sudah dinormalisasi tadi dengan nilai bobot, sehingga menghasilkan nilai preferensi untuk tiap alternatif. Ya, di sini selanjutnya ada metode rank order centroid atau disebut ROC. Nah, nilai bobot yang saya sebutkan tadi itu didapat dari metode kedua, yaitu rank order centroid. ROC ini metode pembuatan yang sifatnya ordinal, artinya dia memanfaatkan informasi peringkat atau ranking kepentingan kriteria untuk menghasilkan bobot yang lebih akurat dibanding kalau kita menentukan bobot secara sembarangan. Sederhananya begini, semakin tinggi peringkat kepentingan suatu kriteria, semakin besar juga bobot yang didapatkan lewat rumus ROC ini. Jadi, kriteria yang paling dianggap penting akan otomatis punya pengaruh paling besar dalam perhitungan akhir nanti. Rumusnya W K 1/N, itulah pokoknya. Untuk selanjutnya ada di slide 9, jenis dan tahapan penelitian. Untuk metode penelitian sendiri ini termasuk penelitian terapan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode Research dan Development atau R&D. Ada 5 tahapan yang akan saya lalui. Pertama, pengumpulan data lewat observasi langsung, wawancara dengan petugas kredit, dan studi literatur dari jurnal-jurnal Sinta 2. Kedua, analisis kebutuhan, yaitu menentukan kriteria berdasarkan prinsip 5C. Ketiga, perancangan sistem menggunakan metode waterfall. Keempat, implementasi metode, yaitu menerapkan ROC untuk pembuatan, lalu SAW untuk perankingan. Dan kelima, pengujian dan evaluasi menggunakan black box testing serta membandingkan hasil sistem dengan perhitungan manual. Ya, selanjutnya di sini ada slide 10, kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaiannya saya mengacu pada prinsip 5C. Memang umum digunakan dalam dunia perkreditan. Ada 5 kriteria: karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Kelimanya saya mengkategorikan sebagai atribut benefit dengan peringkat ROC dari yang tertinggi sampai terrendah. Sesuai urutan tabel ini, karakter di peringkat pertama karena dianggap paling krusial, sampai kondisi ekonomi dan di peringkat kelima. Ya, selanjutnya ada slide ke-11, jadwal penelitian. Untuk jadwal pelaksanaan, penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan
mulai dari studi literatur di bulan pertama sampai penyusunan laporan akhir di bulan kelima dan keenam seperti tergambar dalam timeline ini. Untuk sekian dari saya, demikian pemaparan proposal tugas akhir saya. Saya menyadari proposal ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya sangat terbuka menerima masukan dan arahan dari Bapak Ibu dosen uji. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.